Hola, bonjour, dan ni hao. Selamat datang di Rumah Sejarah bersama aku, Billy. Kali ini, Billy bakal nemenin kalian buat kupas tuntas 3 kerajaan yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Yuk, simak videonya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan Kadipaten Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Kerajaan Demak terletak di wilayah Bintoro, dekat muara Sungai Demak, Jawa Tengah. Secara geografis, kerajaan ini berada di tepi selat antara Pulau Muria dan pesisir utara Jawa. Adapun raja yang memerintah di kerajaan Demak yakni Raden Patah, Adipati Yunus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan juga Arya Penangsang. Sepanjang awal hingga pertengahan abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggono. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Pada masa kekuasaan kerajaan Demak, berbagai aspek kehidupan sosial telah diatur sesuai dengan ajaran agama Islam. Meski mayoritas masyarakat sudah mulai menerapkan peraturan Islam, masih terdapat beberapa masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Kondisi tersebut menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang memadukan antara agama Islam dan tradisi lama. Selain itu, Kerajaan Demak memiliki hubungan baik dalam bidang perdagangan dengan berbagai pelabuhan di Nusantara. Di bidang agraria, Kerajaan Demak memiliki daerah pertanian yang cukup luas sehingga menghasilkan komoditas berkualitas yang dapat diekspor seperti beras, madu, dan juga lilin. Adapun peninggalan dari Kerajaan Demak yakni Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, dan juga situs kolam wudhu. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Namun, setelah kematian Sultan Trenggono pada tahun 1546, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya, Sunan Prawata dan Arya Penangsang yang merupakan Adipati Jipang. Perebutan kekuasaan ini melemahkan kerajaan Demak. Pada akhirnya, Arya Penangsang berhasil mengalahkan Sunan Prawata dan merebut tahta. Namun, kekuasaan Arya Penangsang tidak berlangsung lama. Hadiwijaya yang merupakan menantu Sultan Trenggono dan penguasa Pajang berhasil mengalahkannya dan merebut kembali tahta Demak. Setelah Hadiwijaya naik tahta, ia memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak dan dimulainya era kerajaan Pajang. Nah, materi kerajaan Demak telah selesai. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pamanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Kemudian, oleh Ki Pamanahan dilakukan pembabatan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pamanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Kerajaan Mataram Islam terletak di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta.
Letak geografisnya di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Adapun raja yang memerintah pada Kerajaan Mataram Islam yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senapati, Raden Mas Jolang atau Sultan Anyakrawati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakarakusuma, Raden Mas Saidin atau Amangkurat I, Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwana I, Raden Mas Suryaputa atau Amangkurat IV, Prabasuyasa atau Pakubuwana II, dan Amangkurat V. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kejayaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Masyarakat Mataram Islam memiliki struktur sosial yang bercorak feodal. Raja dianggap sebagai pemilik seluruh tanah kerajaan beserta isinya, dengan pejabat kerajaan berperan sebagai tuan tanah, sementara rakyat umumnya menjadi penggarap. Mataram Islam menempatkan agama sebagai elemen sentral dalam kehidupan masyarakat. Raja berperan sebagai panit agama, yaitu pengatur kehidupan agama Islam. Mataram Islam dikenal sebagai kerajaan agraris dengan basis pertanian yang kuat. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, terutama padi yang menjadi komoditas utama. Di daerah pesisir, masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan dan juga pedagang. Adapun peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yakni Benteng Pastenburg, Pasar Gede Harjonagoro, dan juga kompleks makam kerajaan Imogiri. Kerajaan Mataram Islam mengalami keruntuhan secara bertahap yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, konflik perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kerajaan Mataram. Selain itu, masalah ekonomi dan sosial juga turut berkontribusi terhadap keruntuhan kerajaan ini. Faktor eksternal yang paling signifikan adalah campur tangan dari pihak penjajah, terutama VOC, yang memanfaatkan konflik internal di Mataram untuk memperlemah kerajaan ini dan akhirnya berhasil menguasai wilayahnya. Pada akhirnya, keruntuhan Kerajaan Mataram ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Pada materi terakhir, kita akan membahas Kerajaan Banten. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan Kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan Kerajaan Banten dan memilih Surasawan sebagai ibu kotanya. Kerajaan Banten terletak di pesisir bawah Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten yang sekarang ini. Banten berada di sekitar Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Adapun raja-raja yang memerintah pada Kerajaan Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabagingkin, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarayan, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana, Pangeran Ratu, Sultan Abu Al-Maali Ahmad, Sultan Agang Tiryasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar, Sultan Abu Fat Muhammad Yahya, Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin, Ratu Syafira Fatimah, Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri, Sultan Abdul Mafakhir Muhammad Aliuddin,
Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin, Sultan Abu Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutaqib, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Pada masa Sultan Ageng Tiriasah, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Eropa. Sebelum berdiri Kerajaan Islam Banten, wilayahnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda di mana mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan Sunda wiwitan. Sejak Maulana Hasanuddin memerintah, pengaruh Islam semakin kuat menyebar di masyarakat, bahkan hingga ke pedalaman. Masyarakat yang menolak pengaruh Islam dan memilih mempertahankan tradisi-tradisi serta kepercayaan lamanya menyingkir ke pedalaman. Kerajaan Banten merupakan kerajaan maritim, di mana kehidupan perekonomiannya bertumbuh pada perdagangan internasional. Salah satu tandanya dapat dilihat dari munculnya pemukiman yang dihuni oleh etnis yang sama, seperti Pecinan, Keling, Kampung Melayu, dan juga Kampung Banda. Hingga masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtasa, kehidupan sosial masyarakat Banten cukup damai. Adapun peninggalan sejarah dari Kerajaan Banten, yakni Masjid Agung Banten, Danau Tasikardi, dan juga Vihara Avalokitesvara. Kerajaan Banten mengalami keruntuhan akibat beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, konflik perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan sering terjadi, menyebabkan perpecahan dan melemahkan kerajaan. Selain itu, masalah ekonomi dan sosial juga turut berperan dalam keruntuhan kerajaan ini. Faktor eksternal yang paling signifikan adalah persaingan dengan VOC. VOC berusaha untuk menguasai perdagangan di wilayah Banten dan melemahkan kekuasaan kerajaan Banten. Pada akhirnya, VOC berhasil menguasai wilayah Banten dan menghapus